Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode secant. Metode secant. Pada metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan pada turunan fungsi fx, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan kesalahan karena tidak semua fungsi mudah dicari turunannya. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Metode memodifikasi dari metode Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant. Coba perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar dari grafik metode secant, di mana di sini ini merupakan fungsi fx, yang melengkung ini merupakan fungsi fx. Lalu garis lurus ini merupakan gradien. Nah, jadi jika kita ketahui dulu untuk fungsinya, fx-nya, lalu kita buat gradiennya, lalu kita tentukan dua titik awal. Di sini ada xr, dan di sini ada sr-1. Lalu kita akan mencari sr plus 1 di sini. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita hitung gradiennya, yaitu f aksen x sama dengan delta y per delta x sama dengan ac per bc sama dengan f xr dikurangi f xr min 1 dibagi sr dikurangi sr min 1. Jika dinyatakan ke dalam rumus Newton-Raphson menjadi SR plus 1 sama dengan SR dikurangi F XR dibagi F aksen XR. Sehingga diperoleh SR plus 1 sama dengan SR dikurangi F XR dikali SR min XR min 1 dibagi F XR dikurangi F XR min 1. Yang kemudian disebut dengan metode secant. Jadi ini merupakan rumus metode secant. Dalam metode ini juga diperlukan tebakan akar awal, yaitu x0 dan x1. Iterasi berhenti bila mutlak SR plus 1 dikurangi SR itu kurang dari epsilon. Contoh, hitunglah akar fx sama dengan eksponen pangkat x dikurangi 5x kuadrat dengan metode secant. Gunakan epsilon sama dengan 0,00001 dan tebakan awal akar x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1. Langsung kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita buat tabel iterasi metode secant. Di mana isi dari tabel ini yaitu untuk I itu iterasinya, SR untuk akarnya, FSR untuk fungsi akar XR, FXR-1 untuk fungsi akar XR-1, lalu kita cari selisih SR dikurangi SR-1, lalu kita cari XR plus 1 dari rumus SR min FXR dikali XR min XR-1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Jika ketemu SR plus 1, kita kurangi dengan SR di bagian ini. Ini untuk mencari selisihnya. Apakah kurang dari epsilon atau tidak. Jika kurang dari epsilon, maka dapat dihentikan untuk perhitungannya. Yang pertama-tama untuk I0 atau X0 yaitu 0,5 dari soal. Kita masukkan ke fungsinya, yaitu fungsi fxr. Kita masukkan ke fungsinya, maka hasilnya temu 0,393168. Lalu kita cari fxr min 1, karena xr-nya itu x0, x0 min 1 jadinya x min 1.
Karena tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Lalu untuk selanjutnya kita cari XR min 1, di mana XR-nya yaitu 0,5 dan XR min 1-nya sama dengan 0. XR min 1 hasilnya 0,5. Lalu kita cari untuk SR plus 1 menggunakan metode secant, yaitu dengan rumus sama dengan SR dikurangi FSR dikali SR min 1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Hasilnya untuk SR plus 1 sama dengan 0. Lalu kita cari selisihnya, yaitu SR plus 1 dikurangi SR. Hasilnya negatif 0,5. Karena mutlak negatif 0,5 ini masih lebih dari epsilon atau belum kurang dari epsilon, maka kita harus mencari kembali pada iterasi selanjutnya. Selanjutnya untuk iterasi 1, untuk X1 kita masukkan ke dalam fungsinya, yaitu fx1 yaitu min 2,3. Untuk fxr min 1, SR-nya karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0, jadi untuk fxr min 1-nya yaitu fx0, yaitu 0,5. Setelah kita masukkan hasilnya 0,393168, sama seperti yang di sini. Lalu SR min 1. SR kita ketahui 1, SR min 1 itu berarti kan X R1 min 1 0, jadi X0. X0-nya 0,5. Jadinya 1 dikurangi 0,5, hasilnya 0,5. Lalu kita cari SR plus 1 dengan rumusan metode secant, yaitu SR min FXR dikali SR min SR min 1 dibagi FXR dikurangi FSR min 1. Hasilnya 0,572994. Terus kita cari selisih antara SR plus 1 dikurangi SR. Hasilnya 0,42701. Karena mutlak dari min 0,42701 ini masih lebih dari epsilon atau belum kurang dari epsilon, maka kita cari ke iterasi selanjutnya. Sampai pada iterasi kelima, pada XR 0,603501, kita temukan untuk SR plus 1 dikurangi SR itu kurang dari epsilon. Jadi, tabel di atas hampiran akar X sama dengan 0,603501. Sepintas memang metode secant ini mirip dengan metode regulavalsi. Namun sesungguhnya prinsip dasar keduanya berbeda. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode regulavalsi diperlukan dua buah nilai awal, A dan B, untuk ujung-ujung selang. Sedemikian hingga untuk FA, FB kurang dari 0. Sedangkan pada metode secant juga diperlukan dua buah nilai awal, yaitu X0 dan X1, yaitu tebakan awal akar. Tetapi tidak harus Fx0, Fx1 kurang dari 0. Yang kedua, iterasi kedua. Pada metode regulavalsi, perpotongan garis lurus dengan sumbu X tetap berada di dalam selang yang mengandung akar. Sedangkan perpotongan garis lurus dengan sumbu X memungkinkan menjauhi akar. Yang ketiga, berdasarkan poin kedua, pada metode regulavalsi ini, hasil iterasinya selalu konvergen. Sedangkan pada metode secant, mungkin akan terjadi divergen. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.